برايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم يا أهيل الجود والكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa imamina wa qudwatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari yang indah ini setelah diguyur hujan beberapa jam yang lalu, alhamdulillah kita masih bisa melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah, menuju masjid ini dalam rangka kita ingin bersama-sama menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan sholat subuh yang kita lakukan bersama-sama tadi senantiasa dijadikan sebagai amalan sholihan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam mudah-mudahan dilimpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya yang senantiasa setia, insyaallah selalu berada di jalan sunnahnya. InsyaAllah juga kita nanti akan mendapatkan syafaatnya kelak pada yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pagi hari ini saya masih diamanati untuk menyampaikan kuliah subuh atau tausiah subuh. Pada pagi hari ini saya ingin mengangkat sebuah tema, puasa mampu membawa kita menjadi orang yang soleh, baik untuk diri kita sendiri maupun soleh untuk orang lain. Hadirin rahimakumullah, Ramadan itu terambil dari kata Ramadho yarmadu Romdon wa Ramadan. Kata Ramadan itu diambil dari kata Ramadho yang artinya syiddatul hur, syiddatul har atau syiddatul haroroh, yaitu panas yang sangat terik, panas yang sangat panas sekali. Sehingga yang dimaksudkan dengan bulan Ramadan panasnya sangat terik atau panasnya banget sekali, ini bertujuan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita sebagai hambanya berada pada bulan Ramadan, Allah ingin membakar, Allah ingin menghabiskan dosa-dosa yang kita perbuat.
Jadi adanya Ramadan ini sebagai wadah untuk membakar dosa-dosa kita. Karena memang dari namanya, dari akar katanya itu Ramadhan yarmadu Ramadan wa Ramadan. Itu kalau kita lihat di dalam kamus artinya adalah syiddatul har, panasnya sangat luar biasa. Jadi Ramadan menjadi sarana bagi kita hamba Allah untuk membakar dosa-dosa kita. Selama kita melakukan perbuatan-perbuatan di dunia, tentu banyak sekali kesalahan-kesalahan dan kekhilafan yang kita lakukan. Jadi dengan menunaikan ibadah puasa, insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara perintah wajibnya kita melakukan puasa itu di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu sekalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat terdahulu, la'allakum tattaqun, agar supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala menghitopi atau memanggil kita dengan panggilan alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Sehingga orang-orang yang beriman ini dipanggil oleh Allah ada kalanya punya dua maksud. Maksud yang pertama adalah untuk menggerakkan semangat beribadah orang-orang mukmin, menggerakkan semangat untuk taat. Kita sudah tahu sama-sama kita ini mukmin, kita ini sama-sama sholat. Tapi kenapa di dalam bulan Ramadan Allah masih memanggil kita dengan panggilan alladzina amanu? Nah, ini tujuannya. Yang pertama, Allah ingin menggerakkan kita kembali. Bayangkan ketika kita di luar puasa, mungkin semangat beribadah kita berbeda, Pak ya. Kalau kita di luar puasa, ibadah kita ya rajin, tetapi beda ketika kita berada di dalam bulan Ramadan. Di samping kita dikhitopi oleh Allah, dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Tujuan dipanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu yang pertama adalah agar supaya kita semakin semangat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah untuk mengobarkan semangat keimanan di dalam dada kita. Ada yang mengatakan Allah ingin menyematkan kemuliaan kepada orang-orang yang beriman ketika kita dipanggil dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu adalah sebuah panggilan. Setelah Allah memanggil kita, baru kemudian Allah memberikan beban kewajiban. Baru kemudian Allah memberikan kita perintah. Kutiba alaikumus siyam. Di sini diambil dari kata bayak tubuh. Itu kalau dalam kaidah bahasa Arab itu adalah fi'il madhi. Ya, fi'il madhi mabni maklum. Ya, mabni maklum itu ada pelakunya, Pak, ada subjeknya. Tapi kalau di sini dalam urusan perintah untuk melakukan puasa, Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan redaksi kutiba, fi'il madhi mabni majhul. Jadi mabni majhul itu tidak diketahui subjeknya, Pak. Meskipun kita tahu bahwa yang mewajibkan ini adalah Allah.
Jadi seolah-olah lafadznya adalah Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas kalian untuk melakukan kewajiban puasa sebagaimana orang-orang terdahulu juga diberikan kewajiban untuk berpuasa. Umat-umat terdahulu, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang lainnya juga diwajibkan untuk melakukan puasa. Jadi yang menjadi fa'ilnya, menjadi subjeknya ya, itu adalah kita sebagai manusia yang diberikan kewajiban oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan puasa. Jadi intinya kita diperintah, diwajibkan oleh Allah karena kita memang beriman. Kalau kita nggak beriman, kita nggak diberikan kewajiban untuk puasa, Pak. Ada loh orang itu yang Islam tapi dia nggak puasa, Pak. Ya saat itu dia tidak ada iman di dalam hati. Maka tidak sembarangan orang yang diberi khitab oleh Allah untuk melakukan puasa. Hanya orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya terhadap Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan puasa. Ada juga yang memberikan makna bahwa sebenarnya kita sendiri yang memperlakukan kita untuk wajib melakukan puasa. Mengapa? Karena saking pentingnya puasa bagi kita. Saking pentingnya puasa bagi kita sebagai orang mukmin, sehingga redaksi yang digunakan adalah redaksi kutiba alaikumus siyam. Jadi Allah tidak kemudian dengan tegas mewajibkan, itu tidak. Nah, ini menunjukkan bahwa puasa di bulan Ramadan itu seolah-olah diwajibkan oleh diri kita sendiri. Kita yang butuh puasa. 11 bulan kita diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk makan dan minum, untuk mengkonsumsi makanan dan lain sebagainya. Tapi di 1 bulan, di dalam bulan yang mulia, bulan Ramadan, kita off dulu beberapa waktu, tapi diberikan kesempatan di waktu maghrib kita bisa melaksanakan berbuka puasa. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah dipanggil oleh Allah dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, yang kedua kemudian Allah baru memberikan kita kewajiban untuk melakukan puasa. Nah, yang terakhir Allah Subhanahu wa taala menutup firman-Nya la'allakum tattaqun. La'alla dalam bahasa Arab itu artinya adalah semoga, Pak. Kalimat la'alla itu kalimatut tarajji, kalimat harapan. La'allakum tattaqun, harap-harap mudah-mudahan kalian nanti menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, kata la'allakum tattaqun itu kalau disandingkan dengan fi'il mudhari, ini kajian bahasa, Pak. Fi'il mudhari itu kata kerja yang menunjukkan waktunya sekarang atau akan datang. Dengan adanya puasa, kita disuruh puasa 30 hari atau 29 hari atau 30 hari, 1 bulan penuh. Kita disuruh berpuasa, harapannya adalah kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Bisa saja langsung, bisa saja yang akan datang, bisa saja setelah kita berpuasa 1 hari lalu kemudian kita tiba-tiba menjadi orang-orang yang bertakwa. Bisa saja maknanya adalah istimror, Pak. Jadi dengan adanya pemberlakuan puasa pada bulan ini, maka sesudah bulan ini dan seterusnya harapannya kita adalah menjadi orang-orang yang bertakwa terus menerus, Pak. Bukan hanya pas Ramadan saja kita bertakwa. Wah, pas Ramadan tarawihnya kencang, jamaah subuhnya ini sampai 20 sab misalkan. Nanti di luar Ramadan berkurang, Pak. Nah, ini yang diinginkan oleh Allah dengan kalimat la'allakum tattaqun. Jadi harapan untuk continue, harapan untuk terus menerus dengan puasa itu, kita semoga menjadi orang-orang yang beriman, bertakwa secara kontinu, terus-terusan bertakwa. Nah,
Hadirin rahimakumullah, sekarang aktualisasi atau apa sih bahasanya itu, implementasi atau penerapan takwa itu sendiri, Pak. Ya. Kita kan sering mendengarkan ustadz menyampaikan la'allakum tattaqun, la'allakum tattaqun. Nah, kata takwa sendiri itu artinya adalah menjaga, Pak. Kata takwa juga bisa diartikan sebagai takut. Kata takwa juga bisa diartikan sebagai upaya kehati-hatian, Pak. Suatu hari ada dialog yang terjadi antara Sayyidina Umar dengan Ubay bin Ka'ab. Ya. Suatu hari dialog ini unik, ya. Dialog ini terjadi antara Khalifah Umar bin Khattab dengan Ubay bin Ka'ab. Khalifah Umar kebiasaannya sebagai seorang pemimpin, seorang ustadz, bukan hanya ditanya, tetapi juga bertanya. Kalau dalam kajian kan biasanya ada tanya jawab, Pak, ya. Nah, ini Sayyidina Umar itu bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, apa pendapat kamu tentang arti daripada takwa? Apa pendapat kamu, wahai Ubay, terkait makna takwa itu sendiri? Kita sering mendengar kata takwa, tapi maknanya apa? Ketika Ubay ditanya, Ubay bertanya lagi. Kalau begitu, bagaimana pendapat Anda jika Anda itu berjalan lalu di situ banyak duri, di situ banyak rintangan? Maka Sayyidina Umar pun menjawab, tentu wahai Ubay bin Ka'ab, saya akan hati-hati melangkahkan kaki saya agar kaki saya tidak terinjak atau agar kaki saya tidak menginjak duri. Begitulah sebenarnya makna takwa itu, wahai Umar bin Khattab, bahwa kita di dalam perjalanan ini pasti banyak rintangan, Pak. Pasti banyak iming-iming, Pak. Pasti banyak godaan. Nah, kalau kita tidak memposisikan diri sebagai orang yang hati-hati, ini bisa saja kita terjerumus. Orang yang bertakwa, apapun statusnya, mau dia ustadz, dia harus hati-hati, Pak, dengan keustatannya, Pak. Jangan sampai dengan keustatannya dia sembrono, Pak. Dia sebagai seorang kiai, ketika melihat makna daripada takwa sebagai upaya hati-hati, kiai harus hati-hati, baik ucapannya maupun tindakannya. Sebagai seorang pemimpin, dia harus hati-hati di dalam memaknai takwa itu, lebih pada kehati-hatian. Jangan sampai kepemimpinannya ini justru menjerumuskan dia pada hal-hal yang tidak dikehendaki oleh agama. Siapapun kita, bahwa makna takwa itu adalah sungguh-sungguh menjaga diri dan hati-hati. Imam Al-Ghazali juga memberikan tanggapan komentar terkait dengan arti takwa. Arti takwa ini adalah rasa takut kepada Allah dan membersihkan hati. Ini lebih dalam lagi, Pak. Kalau Imam Al-Ghazali itu kaitannya dengan hati. Ngaji pakai live kayak gini nih, apakah ada riaknya? Ini kena kalau menurut Imam Ghazali, ya. Maka kita ngambil yang ringan-ringan saja, Pak, ya. Nanti mau ceramah di foto, ada selfie dan lain sebagainya. Ini kalau ada unsur apa riaknya, ini bisa bermasalah kalau menurut Imam Al-Ghazali. Nah, orang-orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun, mari kita lihat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang-orang yang bertakwa, hasil daripada la'allakum tattaqunnya orang-orang yang berpuasa, yang pertama dia semakin mantap di dalam keimanannya terhadap yang gaib, semakin yakin terhadap Allah yang tidak pernah kita lihat, semakin yakin dengan hari kiamat,
semakin yakin dengan kematian, semakin yakin dengan nikmat dan siksa kubur. Itu orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas sholata. Digembleng di dalam Ramadan, digembleng di dalam puasa Ramadan 1 bulan penuh, maka dia semakin rajin di dalam melaksanakan sholat 5 waktu. Semakin rajin puasanya, kok malah semakin kendor sholatnya. Nah ini berarti belum sampai pada la'allakum tattaqun. Lah orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang iman kepada yang gaib, kemudian wa yuqimunas shalah, mendirikan salat. Wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan mereka juga mau berinfak. Maka di dalam masjid ini ketika ada tarawih, biasanya sambil menunggu tausiah itu di apa namanya itu? Kota amal itu apa? Kota sholawat itu diedarkan. Karena memang kita sedang diuji di sini benar-benar la'allakum tattaqun apa enggak gitu loh. Wa mimma razaqnahum yunfikun apa enggak. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika mir rabbik wa apa itu ayatnya selanjutnya? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Wabil akhiratihum yuqinun. Ini orang-orang yang bertakwa. Ada lagi di dalam surah Ali Imran, orang-orang yang hasil daripada berpuasa kemudian menjadi la'allakum tattaqun. Itu Allah akan menyiapkan surga yang luasnya luas langit dan luas bumi. Uiddat lil muttaqin, yang diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapakah mereka? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang bertakwa, orang-orang hasil didikan Ramadan, itu adalah orang-orang yang yunfikuna fis sarra. Dia gemar berinfak dalam keadaan mudah, duitnya banyak, gaji ke-13 turun, infak, zakat dan lain sebagainya. Wad dharra, dan juga dalam keadaan susah. Minyak goreng susah, tetap aja kita berinfak, Pak ya. Minyak goreng mahal, tetap aja kita berinfak. Ya, yang urusannya kan urusan ibu-ibu, bapak-bapak enggak mungkin ikut antri ya. Enggak mungkin ikut antri ke kantor desa, ke kantor camat, enggak mungkin. Ibu-ibu yang ikut antri. Tetap kita masih bisa berinfak karena memang dorongan daripada ketakwaan yang ada di dalam hati kita. Wal kadhiminal ghaid, orang yang mampu menahan amarah. Puasa itu Pak, ternyata di dalam suasana lemes kita Pak. Puasa kan lemes Pak ya. Itu mau marah itu malas gitu loh Pak ya. Mau marah itu bukan karena kita nggak bisa marah. Mau bentak sedikit aja kita sudah lemes banget ya. Jadi berat sekali kita rasanya mau marah. Dan itu ternyata efek positif daripada puasa, karena mampu menahan egoisme kita, mampu menahan amarah kita. Nah, orang-orang yang bertakwa, hasil didikan daripada Ramadan itu adalah wal kadhiminal ghaid, yaitu orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Suatu hari ada seorang wanita, Pak. Ini di masa Rasulullah. Ada seorang wanita itu memaki-maki, marah-marah, mengeluarkan kata-kata kotor pada karyawannya, pada budaknya. Mungkin melakukan kesalahan. Dimaki-maki habis Pak. Lalu kemudian dipanggil, orang ini dipanggil, kemudian disuguhi makanan oleh Rasulullah. Nih ada makanan, ada kurma, ada macam-macam makanan. Apa kata perempuan itu? Loh, saya kan sedang puasa Rasulullah. Ya kalau kamu puasa nggak mungkin kamu akan maki-maki orang. Nah, disitulah kemudian sabda Rasulullah SAW, orang yang berpuasa itu meninggalkan rafas. Rafas itu kata-kata kotor, kata-kata keji, kata-kata yang mengandung kebohongan, kata-kata yang mengandung fitnah dan lain sebagainya. Maka orang yang berpuasa fala yarfus, maka jangan dia mengucapkan kata-kata kotor atau kata-kata keji. Orang yang berpuasa itu sulit sebenarnya, marah itu sulit.
karena mau marah itu loh, males Pak, bawaannya mau tidur aja. Dasar yang diambil naumatus shaim ibadatun, ya, daripada kita ngerasain orang, mendingan kita naum saja, mendingan kita tidur saja, karena ini ibadah ya. Diamnya kita ini Pak, tasbihatun, diamnya saja itu seolah-olah kita membaca tasbih, padahal kita nggak ngerti, mikir gaji 13 turun apa enggak, ini mikir. Hadirin wal hadirat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wal afina anin nas, dan orang-orang yang bisa memberikan maaf terhadap orang lain, memberikan ampun atau memberikan maaf terhadap orang lain. Orang yang bertakwa juga sibuk untuk berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dampak positif daripada puasa yang bermakna takwa, yang implementasinya dapat kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita takut pada Allah, kita hati-hati dalam segala hal, ucapan kita, tindakan kita, pergaulan kita. Kita mudah untuk memaafkan orang, kita mudah untuk menahan emosi kita, dan kita menjadi orang-orang yang muhsinin, menjadi orang-orang yang lembut Pak, dalam ucapannya lembut, bergaul kepada siapapun lembut, bisa memposisikan diri saat kita menjadi ayah seperti apa, saat kita menjadi pejabat seperti apa, kalau kita sudah di masjid ini seperti apa jabatan kita bawa terus ya, sampai kemudian orang harus minggir ketika kita lewat dan lain sebagainya. Maka dengan hasil daripada puasa, mudah-mudahan kita bisa soleh terhadap diri kita sendiri, la'allakum tattaqun untuk diri kita sendiri, dan la'allakum tattaqun untuk orang lain. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, inilah apa yang bisa saya sampaikan daripada kuliah subuh pada kesempatan pagi hari ini. Masih ada 3 hari lagi Pak, mudah-mudahan nggak bosan dengan saya Pak, 3 hari. Nanti Kamis kuliah zuhur Pak katanya. Saya lagi ya, Pak Bos sudah WA saya, wis karepmu lah, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan tidak bosan, mudah-mudahan ini menjadikan kita lebih akrab lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.